beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalistia Novita. Di sini saya akan mengerjakan tugas SKI. Pertanyaan pertama, mengapa ilmu pengetahuan berkembang pesat? Ilmu pengetahuan berkembang pesat karena stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang tercapai, terutama setelah perluasan wilayah yang luas. Pertanyaan kedua, peran khalifah dalam mendorong ilmu pengetahuan. Pertanyaan kedua, peran khalifah dalam mendorong ilmu pengetahuan. Pertama, Arabiasi administratif, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan oleh Abdul Malik bin Warman. Kedua, mendukung ilmuwan, memberikan dukungan dalam studi. Contohnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mendorong modifikasi hadis. Yang ketiga, mendirikan infrastruktur, membangun pusat-pusat pembelajaran seperti kutab dan masjid, dan mendukung penerjemahan karya-karya ilmiah. Pertanyaan ketiga, pentingnya bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi krusial karena 1. Bahasa resmi dan ilmiah, menjadi alat komunikasi resmi, administrasi, pemerintahan, dan bahasa ilmu pengetahuan seperti bahasa teologi, sains, dan sastra. Yang kedua, ada unifikasi kebudayaan. Arabisasi memfasilitasi integrasi berbagai peradaban di bawah kendali Umayyah. Dan yang ketiga, penyebaran ilmu, memudahkan penerjemahan dan penyebaran ilmu-ilmu asing ke dunia Islam. Pertanyaan keempat, hubungan perluasan wilayah dan kemajuan ilmu. Perluasan wilayah memicu kemajuan ilmu pengetahuan melalui 1. Pertukaran budaya atau asimilasi. Interaksi dengan peradaban Persia, Mesir, dan Bizantium memperkaya khazanah intelektual Islam dalam bidang astronomi, kedokteran, dan matematika. Dan yang kedua, sumber daya ekonomi. Wilayah yang luas memberikan pendapatan pajak yang besar, yang kemudian digunakan untuk menandai pembangunan infrastruktur, perpustakaan, dan membiayai para ilmuwan. Pertanyaan kelima, bidang ilmu yang ingin saya pelajari yaitu kedokteran dan astronomi. Alasannya, pada masa Bani Umayyah, ilmu-ilmu ini mulai berkembang di Andalusia atau Spanyol dan Damaskus, dan mempelajarinya kemungkinan kita memadukan keilmuan praktis dengan perkembangan peradaban Islam saat itu. Pertanyaan keenam, mengapa sering terjadi konflik internal? Pemerintahan besar rentan konflik internal karena 1. Perebutan kekuasaan. Adanya persaingan di antara anggota keluarga kerajaan dan elit militer. Kedua, ketidakseimbangan wilayah, kesulitan dalam mengontrol wilayah yang sangat luas dari satu pusat pemerintahan. Ketiga, fanatisme kesukuan. Munculnya sentimen kesukuan seperti Arab Utara vs Arab Selatan yang menggeser persatuan umat. Ketujuh, faktor penyebab ketidakpuasan masyarakat. Kebijakan pajak yang dirasa memberatkan seperti jizyah yang masih dipungut dari mualaf di masa-masa awal. Kedua, diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial, perlakuan yang kurang adil terhadap kaum Mawali non-Arab dibandingkan dengan bangsa Arab asli. Dan yang ketiga, pemimpin yang tidak adil. Gaya kepemimpinan yang otoriter atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan suku memicu konflik. Perbedaan suku dapat memicu konflik. Pada masa Umayyah, persaingan lama antara Arab Utara, Mudariyah, dan Arab Selatan, Yamaniyah, seringkali memuncak Yang kedelapan, perbedaan suku memicu konflik. Perbedaan suku dapat memicu konflik. Pada masa Umayyah, persaingan lama antara Arab Utara, Mudariyah, dan Arab Selatan, Yamaniyah, seringkali memuncak ketika pemimpin tidak mampu bertindak adil atau cenderung memihak, yang akhirnya melemahkan solidaritas pemerintahan.
Kesembilan, cara pemimpin mengatasi konflik. Pemimpin yang bijak seharusnya 1. Menerapkan keadilan, tidak diskriminatif terhadap kelompok suku dan kaum mawali. Dialog dan negosiasi, mendengar aspirasi kelompok yang tidak puas. Dan yang ketiga, penguatan hukum dan persatuan, menegakkan aturan yang adil dan memprioritaskan kepentingan bersama daripada kesukuan. Dan yang ke-10, dampak konflik berkepanjangan, seperti instabilitas negara. Ia melemahkan pemerintahan pusat atau disintegrasi. Yang kedua, terhentinya pembangunan. Anggaran dan fokus pemerintah beralih dari pengembangan ilmu dan infrastruktur di konflik militer. Dan yang terakhir, kejatuhan dinasti. Konflik yang berlarut-larut seperti pemberontakan Abbasiyah akhirnya runtuh dinasti tersebut 750 Masehi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.